Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, atau PPN, Badan Pembangunan Nasional, atau Bappenas, mengungkapkan, skema menu makanan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN, Bappenas, Amih Al-Humami mengatakan menu makan akan berubah setiap pekannya. Amih mengatakan jika nantinya menu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera peserta, maka bisa dibawa pulang. Ia pun memastikan menu makanan yang disajikan akan disesuaikan dengan gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, Nomor 28 Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Makan bergizi gratis merupakan program andalan pasangan Prabowo Gibran sejak masa kampanye. Untuk tahun depan, anggarannya disiapkan 71 triliun rupiah. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken pada 15 Agustus. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Jokowi berpesan kepadanya agar badan yang dipimpinnya tidak hanya mengurusi program makan bergizi gratis di pemerintahan mendatang. Jokowi, kata dia, juga ingin Badan Gizi Nasional aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal gaya hidup sehat. Jokowi juga berpesan agar program makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Dadan harus berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait perihal program andalan Prabowo Gibran itu. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Pesasmita berpendapat, untuk memastikan kadar gizi memenuhi standar, pemerintah pasti bisa melakukannya. Salah satunya bisa dituangkan dalam kontrak yang jelas dan detail untuk pihak ketiga yang menerima tender pengadaan. Dalam kontrak, perlu tercantum sanksi yang tegas dan jelas pula. Meski demikian, soal apakah makanan tersebut akhirnya dimakan atau terbuang, sangat bergantung kepada penetapan sasaran target kebijakan makan bergizi gratis. Menurutnya, jika hanya berpatokan kepada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T, maka hasilnya akan sangat minimal. Pasalnya, kelompok masyarakat miskin sebenarnya juga banyak berada di kawasan padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Ia mengatakan potensi mubazir akan terjadi bagi penerima dari segmen masyarakat kelas menengah ke atas. Pasalnya, bisa saja mereka menganggap kualitas makanan gratis berada di bawah kualitas makanan sehari-hari anak mereka. Hal lain yang membuat Roni was-was adalah potensi korupsi dalam pelaksanaan program ini. Sebab, anggaran program ini besar dan dalam pelaksanaannya bakal melibatkan banyak pihak ketiga. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic, Eliza Mardian menilai, untuk memastikan gizi dan kualitas makanan, pemerintah perlu membuat standarisasi keamanan pangan. Menurutnya, keamanan pangan ini harus menjadi prioritas non-negosibel dalam implementasi makan bergizi gratis. Standarisasi dan sertifikasi ketat harus diterapkan di seluruh rantai pasok, dari hulu ke hilir. Eliza menuturkan, hal ini juga perlu didukung dengan integrasi teknologi digital dalam seluruh rantai proses makan bergizi gratis, dari mulai pengadaan sampai ke evaluasi. Menurutnya, ini jadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi agar masyarakat bisa sama-sama mengawal program ini.